Berlatar di toko bangunan, kita diperlihatkan seorang pria paruh baya. Dia bernama Robert. Robert ini adalah seorang mantan agen pemerintah yang dimana dia sekarang ingin hidup damai dengan pensiun dari profesinya. Alih-alih ingin tenang, Robert memilih menjadi karyawan toko bangunan seperti karyawan-karyawan konvensional pada umumnya. Robert di tempat kerjanya mempunyai sahabat yang bernama Relpi. Kebetulan Relpi ingin mengikuti tes satpam dengan selalu diawasi dan dibantau oleh Robert, entah dari pola makan, olahraga, dan lain sebagainya. Sprouts, avocado, and Viennese mayo. Ketika Robert pulang kerja, dia pulang ke tempat tinggalnya yang dimana dia tinggal sendirian, masak sendiri, tidur sendirian, dan mandi pun sendirian. Malamnya, Robert sebelum tidur selalu membaca buku karena dia mempunyai insomnia. Robert tetap saja tidak bisa tidur. Robert memutuskan untuk pergi ke kafe terdekat dengan membawa teh celup dari rumahnya. Sampainya di kafe, dia bertemu dengan wanita seksi bernama Terry. Nampaknya Robert sudah sering ketemu dengannya. Esokan harinya, Robert menjalani aktivitas kerjanya seperti biasa dengan teman-temannya. Ketika malam, Robert kembali pergi ke kafe. Dia bertemu lagi dengan Terry. Tepat pada saat itu juga, Terry ditelepon oleh seorang pria yang bernama Slavy. Slavy ini adalah seorang bos gangster yang memperdagangkan wanita. Terry sendiri dijadikan kupu-kupu malam olehnya. Dan pada saat itu juga, Terry disuruh melayani pelanggannya oleh Slavy. Terry sempat menolak dan menyuruh Slavy untuk mencari wanita lain karena pelanggannya kali ini sangat menjijikan. Namun terpaksa, Terry tetap melayaninya. Robert sendiri menyadari akan terjadi yang tidak beres, namun Robert kali ini membiarkannya. Keesokan harinya, Robert menemani Relpi olahraga menurunkan berat badannya supaya dia bisa lolos tes satpam. Malamnya seperti biasa, Robert pergi ke kafe langganannya. Dia membawakan roti buat Terry. Karena sekarang Terry lagi ulang tahun, Terry sangat bahagia sekali karena baru kali ini ada seorang pria yang memperhatikannya. Terry kemudian duduk bersama Robert. Robert menanyakan kenapa mukanya Terry babak belur. Robert semakin merasa ada yang tidak beres. Kemudian dia keluar berjalan bersama Terry. Tepat pada saat itu juga ada mobil yang tiba-tiba menghadang mereka. Dan benar, itu adalah Slavy dan anak buahnya yang bersenjata. Slavy menjemput Terry langsung karena tadi malam Terry tidak melayani pelanggannya dengan baik. Robert hanya bisa terdiam dan Slavy memberikan kartu namanya kepada Robert. Jika Robert ingin mencari kupu-kupu malam, tinggal langsung menelponnya. Keesokan malamnya, Robert kembali ke kafe seperti biasa. Namun sudah lama dia menunggu Terry yang belum datang. Kemudian, bartender di sana mengatakan jika Terry masuk rumah sakit karena ada seseorang yang telah memukilinya. Robert pun langsung pergi ke rumah sakit untuk memastikannya. Dan benar, Terry terbaring di rumah sakit dengan luka memar di wajahnya. Robert sangat gelisah. Di setiap aktivitasnya, dia selalu memikirkan Terry. Apakah dia harus menegakkan keadilan atau diam saja dengan ancaman dari Slavy? Di tempat lain, Slavy sedang turun dari mobil mewahnya. Dia menuju ke ruangannya yang serba mewah. Kemudian, Robert datang secara tiba-tiba. Lantas, Slavy dan anak buahnya sangat kaget karena Robert bisa masuk begitu saja ke ruangan pribadinya Slavy. Robert mengatakan kepada Slavy, Robert datang untuk Terry. Namun, Slavy menyimpulkan dan berkata, Robert membawakan uang membayar hutang Terry kepada Slavy dan Robert mengatakan ingin memberhentikan Terry dari pekerjaannya, namun Slavy menganggapnya hanya lelucon saja.
Get it up, дедушка? Semua anak buah Slevy menyiapkan semua senjatanya karena Robert langsung mengancam Slevy dan anak buahnya. Namun Slevy meremehkan Robert. Dan mari kita lihat apa yang dilakukan Robert. Keesokan harinya, Robert bekerja seperti biasanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi malam. Dan di sisi lain, kita diperlihatkan seseorang yang keluar dari jet pribadinya. Dia adalah agen khusus sekaligus tangan kanan dari bosnya Slevy yang bernama Fuskin. Fuskin menyuruh Teddy ini untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Slevy. Awalnya, Teddy ini mengira Slevy dibunuh karena persaingan bisnisnya antar mafia di kotanya. Namun, setelah dia melihat luka-luka dari semua anak buahnya Slevy, dia merasa ada yang tidak beres. Kembali ke Robert, dia di tempat kerjanya tidak melihat keberadaan Relpi. Temannya mengatakan jika Relpi telah berhenti bekerja. Robert yang mendengar hal itu langsung pergi ke rumah Relpi. Ternyata alasan Relpi berhenti bekerja karena toko punya ibunya terjadi kebakaran yang mengharuskan Relpi harus membantu ibunya membereskan tokonya. Robert pun menawarkan diri untuk membantu Relpi. Tentu Relpi senang sekali mendengarkan perkataan Robert. Pada malam hari, Robert menyelidiki atas terjadinya kebakaran di toko ibunya Relpi. Kemudian, ada 2 orang polisi yang meminta uang keamanan kepada ibunya Relpi. Hal itu diketahui oleh Robert. Dan setelah kedua polisi itu keluar, Robert menyegatnya. Dan Robert mengancam jika uang itu tidak dikembalikan, rekaman CCTV itu akan dipublikasikan. Namun, kedua polisi enggan mengembalikannya, yang mengakibatkan Robert harus melakukan ini. Di lain sisi, Teddy menginterogasi sahabatnya Terry. Dia menanyakan penyebab kematian Slevy dan anak buahnya. Namun setelah dia menjelaskan, wanita itu dicekik sampai tidak bernafas. Kembali ke Robert dan rekan-rekan kerjanya sedang bermain baseball. Dan juga ada Relpi yang sudah pakai seragam satpam. Robert dan rekan-rekannya sangat senang melihatnya. Pada saat Robert bekerja, dia melihat seorang perampok bersenjata yang meminta uang dan cincin kawin dari temannya Robert yang menjadi kasir. Robert menganalisa dan mengamati keadaan di sana. Namun, itu semua dia urungkan karena ada anak kecil di belakangnya. Lalu, Robert menyuruh temannya untuk memberikan uang dan cincin kawinnya. Setelah perampok itu pergi, Robert menghafal plat nomor mobilnya. Lalu Robert mengambil palu besar yang dijual di tokonya. Dengan bukti-bukti yang didapatkan di TKP, dia menyamar sebagai detektif dengan mencurigai Robert sebagai pelakunya. Dia pun mendatangi rumah Robert. Dengan pengalaman Robert sebagai agen pemerintah profesional, dia dengan santainya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Teddy. Seakan-akan Robert tidak tahu apa-apa. Namun Teddy penasaran dengan latar belakang Robert. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki catatan sipilnya. Namun di catatan tersebut Robert hanya masyarakat biasa. Tapi Teddy merasa itu semua bukan asli latar belakangnya. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk mengawasi Robert. Teddy pun mencoba mengirim salah satu pasukannya untuk menyamar sebagai petugas PLN yang datang ke kafe yang biasa Robert datangi. Dan inilah yang dilakukan Robert. Robert pun pergi lewat di depan mobilnya Teddy. Kejar-kejaran pun terjadi, sehingga Teddy dan anak buahnya langsung menuju ke rumah Robert. Namun Robert sudah tahu dengan hal itu, yang dimana dia sambil mengobati lukanya di balik rumahnya. Teddy pun semakin kesal, sebenarnya siapa Robert ini. Keesokan harinya, Robert mendatangi tempat tinggal Susan. Susan ini adalah agen pemerintah yang masih aktif. Tujuan Robert mendatangi Susan untuk mencari tahu siapa orang yang telah mengejarnya. Dan ternyata Teddy itu adalah mantan pasukan khusus yang bekerja dengan bos mafia Rusia yang bernama Fuskin. Susan menjelaskan Teddy tidak pernah gagal menjalankan misinya. Dan Susan mengatakan kepada Robert agar berhati-hati untuk mengatasi Teddy.
Robert mendatangi seorang polisi korup yang dimana dia adalah tangan kanan dari Teddy. Robert memaksanya untuk mengatakan tentang Teddy dan semua kejahatannya. Frank yang diborgol di dalam mobilnya dan uap bensin yang sangat membuat Frank hampir mati. Frank pun mengatakan semuanya dan dia mengantarkan Robert ke tempat bisnis ilegal, di mana tempat itu terlihat hanya gudang tempat pemotongan daging sapi biasa. Namun aslinya gudang itu adalah tempat perdagangan ilegal dan tempat uang hasil bisnis ilegal. Robert diantar menemui Andri, seorang bos yang menguasai tempat transaksi bisnis ilegal di sana. Andri mengacam Robert dan hasilnya ini yang dilakukan Robert. Robert menutup gudang tersebut dan membagikan uang-uang itu kepada semua karyawan, dan Frank pun diborgol dan disuruh untuk segera menindaklanjuti dengan menelpon polisi untuk menuju ke sana. Kemudian Teddy sedang bertemu dengan pembunuh bayarannya untuk membunuh Robert. Namun ketika pembunuh bayaran itu ke kamar mandi, datanglah Robert yang membawa kacamata si pembunuh bayaran tersebut dengan keadaan hancur dan berlumuran darah. Robert menyuruh Teddy untuk segera hubungi Fuskin untuk menghentikan operasi ilegal di malam ini juga. Jika tidak, Robert akan menghancurkan semuanya, sekaligus akan membunuh Teddy. Kemudian, Robert kembali ke rumahnya dan mengirimkan bukti-bukti atau file-file kejahatan dari Fuskin. Robert mengirimnya kepada FBI untuk segera ke TKP. Habis itu, Robert meledakkan kapal minyak milik Fuskin. Kata Robert, ini menandakan perang dengan Fuskin akan segera terjadi. Dan benar, kabar ledakan itu langsung terdengar oleh Fuskin. Fuskin pun sangat marah dan menekan Teddy untuk segera melenyapkan Robert. Teddy langsung menyiapkan pasukan terbaiknya untuk membunuh Robert dengan mengancam teman kerjanya Robert jika ia tidak datang menyerahkan diri kepada Teddy. Namun, ini yang dilakukan Robert. Lalu Relpi membantu Robert, namun ketika mereka melarikan diri, kaki Relpi tertembak. Dan pada saat itu juga, semua anak buahnya Teddy dihabiskan satu persatu oleh Robert. Kini, tinggal Teddy yang langsung berhadapan dengan Robert. Dan dengan gampangnya, Robert menumbangkan Teddy dengan tembakan paku yang dijual di tempat kerjanya Robert. 3 hari dari kejadian itu, Robert langsung pergi ke Moskow. Dia mendatangi Fuskin ke kamarnya dengan sangat mudah. Lalu Robert membunuh Fuskin dengan cara yang sangat ekstrim. Di akhir film, diperlihatkan Terry sudah sembuh meskipun ada bekas luka di wajahnya. Ia mengejar Robert dan berterima kasih kepadanya. Karena sejak dia kenal dengan Robert, dia langsung berubah menjadi wanita konvensional pada umumnya. Dengan bekerja dengan pekerjaan yang halal, dan dia berterima kasih juga kepada Robert. Karena rekeningnya Terry ada banyak uang masuk sangat-sangat melimpah di rekeningnya. Dan film pun tamat. Oke, dan terima kasih guys telah meluangkan waktunya untuk menonton alur cerita film di channel ini. Jika ada kata-kata yang menyinggung, kurang berkenan atau yang salah, tolong dimaafkan guys. Tetap berusaha membuat semua orang menjadi tahu kita ini siap. Meskipun kita dipandang sebelah mata, maka buktikanlah. Saya Lian, sampai jumpa di video berikutnya.